Halo, saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia yang di-sharekan dari Maestro Studio setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro untuk bisa dinikmati lebih banyak orang dan lebih leluasa. Malam hari ini kita akan membahas episode 236 yang judulnya adalah Business Agility. Ya, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Serajum 236 Business Agility. Oke, sudah nampakkah? Kita tahu ya. Jadi saya harus menampakkan diri juga. Oke, Business Agility. Ya, teman-teman semua, kita akan mulai. Oke, kita akan mulai ya. Jadi, baik, success today requires the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, react, and reinvent. Ini bahasanya tidak mudah. Oke, baik teman-teman semua. Mau sukses hari ini, ya itu harus bisa, kalau kita bicara soal rethink berarti tidak hanya sekedar think, tapi memikirkan ulang, gitu ya. Terus kemudian kalau kita bahasa jadi secara konstan, ya, secara konstan kita butuh kelincahan dan dorongan untuk selalu berpikir ulang, ya. Terus kemudian kalau kita bicara reinvigorate itu adalah kalimatnya adalah memperkuat lagi atau menghidupkan kembali, react beraksi, ya, dan reinvent menemukan ulang. Ya, jadi sukses hari ini itu membutuhkan the agility and drive, ya, kelincahan dan juga dorongan untuk secara konstan berpikir ulang, melakukannya itu menjadi lebih baik, menghidupkan kembali, ya, memperkuat lagi, ya, melakukan aksi yang tentu aja kalau react berarti ada act, ada react-nya, gitu ya, ada kemudian reinvent. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Bill Gates, ya, sebuah kalimat bijak yang dipopulerkan awalnya oleh Bill Gates. Teman-teman semua kita tahu Bill Gates adalah one of the richest man in the world, ya, ya, di mana dia memang belakangan agak ada sedikit masalah di keluarganya. Nah, bagaimana dengan di Maestro? Jadi agility itu juga salah satu yang dibahas di Maestro. Kenapa? Dalam situasi pandemi kami merumuskan kembali merumuskan secara khusus tambahan value selama pandemi yang kami pergunakan dengan akronim namanya CARI. Cari itu dalam artian yang sungguhnya adalah bahwa selalu cari, ya, di satu sisi. Di sisi lain adalah merupakan akronim, yaitu kita selalu melakukan kolaborasi, ya. Nah, terus kemudian ada agility di sana, ya, bahwa kita itu lincah, ada resilience yang artinya bahwa kita tuh kalau jatuh bangkit kembali, dan kemudian ada innovation, ya. Nah, kita akan bahas hari ini adalah tentang teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan agility sebetulnya? Kalau melihat dictionary.com, ya, agility adalah the power of moving quickly and easy, nimbleness, ya, the ability to think and to draw conclusion quickly, intellectually acuity, ya. Jadi bahasa Indonesianya apa? Bergerak, kekuatan bergerak dengan cepat dan mudah, lincah, gesit, ya. Kemampuan berpikir dan menarik kesimpulan dengan cepat, ketajaman intelektual, ya. Nah, ini apa namanya yang dimaksud dengan agility. Nah, saya menemukan materi di majalah Forbes, ya, di Forbes, yang judulnya adalah Why is Agility so important to the success of company, ya.
Oleh karena itu nanti kita akan coba bahas secara simple ya di majalah Forbes ya, kenapa sih yang namanya agility itu menjadi penting dan pada sukses daripada perusahaan. Kita akan masuk materi dan kemudian kita akan pesan sponsor dulu. Materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro, di mana Anda bisa menontonnya ulang, Anda bisa membagikannya kepada pihak lain, ya, Anda bisa mengulang-ulang atau menontonnya at any time, ya silakan. Ya, nah jangan lupa untuk itu adalah subscribe, jangan lupa kasih like, tulis komen, sharingkan kepada pihak lain dan jangan lupa pencet bel. Nah, program ini sendiri free of charge, so feel free untuk menggunakannya. Ya, teman-teman semua, kita akan coba why is agility so important to the success of companies. Perubahan ini semakin cepat dan persaingan semakin ketat. Itu kita tidak bisa hindari. Dibutuhkan cara berpikir, model dan metode manajemen yang berbeda. Ya, nah kita coba lihat apa sih sebetulnya agility ya. Perubahan yang cepat mengharuskan perusahaan untuk terus mengembangkan ide dan kemudian mempersiapkannya untuk ke pasar ya, karena kalau kita tidak mempersiapkan untuk pasar ya nggak jalan, karena disitulah biasanya letak monetisasi atau komersialisasinya. Tanpa kesediaan, jadi nah karena mencoba sesuatu yang baru, maka dibutuhkan yang namanya risiko gagal itu selalu ada. Jadi dikatakan di dalam tulisan ini adalah tanpa kesediaan untuk gagal lebih awal, maksudnya di proses-proses yang di depan, dan penciptaan yang aman lingkungan aman terhadap kegagalan. Jadi artinya diciptakan agar supaya saling mendukung, supaya kegagalannya lebih sedikit. Tidak hanya inovasi inovatif yang sulit, tetapi banyak proyek juga akan gagal. Jadi gagal itu harus diperhitungkan, yang harus diupayakan untuk tidak terjadi, tapi jangan takut gagal. Karena kalau kita itu tidak berani mencoba, ya akhirnya ujung-ujungnya inovasinya akan sulit dan proyek juga akhirnya gagal. Gagal karena takut gagal. Ya, sumber daya yang langka menjadi terbuang begitu saja. Ya, metode agile dibutuhkan untuk membantu mencegah misalokasi dalam sebuah perusahaan. Nah, how does agility work? Agility dimulai dengan sebuah rapat yang produktif. Perusahaan itu membutuhkan budaya konflik yang sehat. Nah, kalau kita bicara konflik, biasanya kita langsung berpikir sesuatu yang negatif. Ya, konflik yang sehat itu ada, dan bahkan konflik tadi bisa diciptakan. Misalnya di dalam satu perusahaan suka dimunculkan yang namanya devil's advocate. Ya, jadi kalau ada ide yang dikuasai oleh satu kelompok orang, ada kelompok yang lain yang disengaja untuk mengkritisi, menyerangnya sehingga ide tadi bisa menjadi lebih baik. Ya, nah itu harus merupakan sebuah konflik yang sehat untuk menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan mereka, kebutuhan company. Ya, keterlibatan langsung para semua pemangku kepentingan dari awal sampai akhir. Ini bahasanya namanya end to end. Ya, terhadap customer value merupakan karakteristik penting dari perusahaan yang agile. Nah, memang tidak mudah ya kalau kita bicara soal pemangku kepentingan, itu kan banyak ya. Tentu saja ada shareholder, ada manajemen, ya, ada karyawan, ada customers, ada government, ya, ada masyarakat, gitu kan. Tetapi dari situ tentu saja dipilih yang memang signifikan. Ya, tetapi ujung-ujungnya adalah menciptakan customer values. Teman-teman semua, what are the dimension of agility in a company? Jadi dimensi daripada agility di dalam company itu apa aja? Satu adalah teknologi, ya itu penting banget. Ya. Alat, teknik, dan metode yang dapat digunakan perusahaan untuk menjadi agile. Karena biasanya agility itu butuh apa ya? Butuh sisi teknologi untuk mendukung, gitu ya. Dan kalau sekarang ini jelas ya. Misalnya katakanlah dalam konteksnya pandemi COVID misalnya gitu ya, di mana perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki teknologi informasi, tidak memiliki database, ya tidak memiliki sesuatu untuk mengelola media mereka sendiri, tentu saja sekarang ini amat sangat suffering. Ya, perusahaan yang tadi bukan siapa-siapa, tapi karena memiliki itu semua bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ya, ada organizational design, ruang kerja dan organisasi yang memungkinkan kerja lintas fungsi.
kreatif, dan efektif. Kalau kita bicara ruang kerja ini, ruang kerja itu ada dua sekarang ini. Ruang kerja yang sifatnya fisikal, ya, fisik, dan ruang kerja yang sifatnya tidak fisikal, atau ruang kerja yang boleh dibilang sifatnya adalah virtual, itu juga ruang kerja. Kenapa? Ya karena begitulah sekarang, karena pandemi dan sebagainya, orang menjadi harus bekerja dari rumah. Ya, nah, memungkinkan kerja lintas fungsi, gimana caranya? Kalau sekarang jadi terpaksa harus scheduling yang baik dan sebagainya, ya, kreatif dan juga efektif. Teman-teman semua, itu kita bicara tadi teknologi, sekarang bicara soal organizational design. Ada yang terkait dengan employees juga, dan ini yang kemarin banyak sekali kami lakukan. Ya, agility memungkinkan karena untuk bekerja lintas fungsi menggunakan teknik pelatihan dan jalur pengembangan. Jadi kami banyak mengembangkan untuk karyawannya agar supaya lebih agile. Ya, nah, kalau kita bicara berikutnya, kita bicara soal leadership. Itu kepercayaan untuk memberdayakan karyawan dan memberikan pengambilan keputusan kepada orang-orang dengan pilihan yang terbaik. Jadi di dalam leadership ini memang ada yang mau nggak mau harus dikoordinasikan ke atas, tetapi harus banyak untuk memberdayakan. Yang bahasa itunya biasanya disebut empowerment. Jadi orang-orang di empower itu diberi kekuasaan atau otoritas untuk memutuskan sesuatu, tapi harus bertanggung jawab terhadap otoritas tadi. Ya, kalau enggak nanti terlalu sibuk kita pimpinan itu dengan hanya memutusi hal-hal yang kecil, yang receh saja. Ya, ada juga culture yang mendorong untuk bereksperimen. Ya, agility tanpa perbaikan cultures untuk keinginan untuk mendorong bereksperimen menjadi masalah. Ya, karena di dalamnya dalam eksperimen ini untuk memaklumi kesalahan dalam batas-batas yang jelas. Jadi bukan kesalahan yang besar dan fatal tentu saja, tapi kesalahan dalam batas-batas yang jelas agar dapat terus belajar dan meningkatkan pengalaman. Jadi membudayakan untuk salah itu tidak gampang. Ya, tentu saja dalam batas yang wajar ya. Karena ada perusahaan-perusahaan yang takut salah, karena dia takut salah tidak mau nyoba. Karena tidak mau nyoba ya akhirnya status quo. Ya, itu bahkan di perusahaan yang benar status quo, kalau atasannya ngomong apa, lepas dari masalah salah, tetap dijalanin karena apa? Atasan saya yang bilang seperti itu. Nah, teman-teman semua di hal tersebut merupakan budaya konflik yang manusiawi, menunjukkan saling percaya dan saling menghormati tentang solusi terbaik bagi semua orang. Dan ini tidak mudah, ya, sangat tidak mudah, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sangat struktural, ya, yang setiap struktur mungkin struktur katakanlah kita bicara soal eselon 1, 2, 3, 4 gitu ya. Eselon 4 itu bisa nggak bicara dengan eselon 1 misalnya. Ya, ini menjadi sulit ya untuk bisa memunculkan budaya itu, tapi bisa dilatih, ya bisa dikembangkan. Perusahaan yang agile dicirikan oleh kolaborasi lintas fungsi dari awal hingga akhir tanpa waktu tunggu, jadi enggak ada delay ya, enggak ada birokrasi untuk serah terima pekerjaan dan keputusan internal. Jadi mengalir dengan cantik. Terus semua sumber daya dan kekuatan pengambilan keputusan yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Nah, dalam terkait dengan agility pun ada yang namanya mitos-mitos. Ini artikelnya berbeda ya. Jadi saya coba rangkaikan dari 2 artikel. Beberapa mitos yang orang percaya tentang agility di dalam perusahaan. Ya, ini kita lihat dari leadershiptribe.com ya, artikelnya apa sih? Ya, dikatakan di situ mitos ya. Kembali lagi kalau soal mitos berarti sesuatu yang dipercaya benar padahal tidak benar. Di dalam mitos itu dikatakan bahwa agility itu hanya untuk production dan IT only. Enggak justru. Ya, production dan IT ya wajib kudu harus gitu kan. Tapi divisi-divisi lain atau fungsi-fungsi lain itu wajib kudu harus agile juga. Ya, jadi tidak hanya production. Kalau production sama IT-nya agile, yang lain nggak agile, ya akan terjadi masalah, ya kan? Anggaplah yang di sini berubah-ubah bergerak, yang di sini ini terus kemudian rigid, stick, nggak gerak, firm, gitu kan? Ya pastinya akan terjadi masalah. Ya,
beberapa sektor memang akan diuntungkan lebih dari yang lain, itu pasti ya, atau beberapa divisi atau beberapa fungsi. Nah, meski demikian perusahaan yang agile menuai lebih banyak kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja. Ya, nah ada lagi yang mengatakan bahwa agility is the same in the entire industry. Bahwa di mana aja sama aja. Ini juga akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan me too. Ya, me too itu dia begitu kita begini aja, samain gitu kan. Salah ya. Dalam perusahaan yang agile setiap departemen mendapatkan keuntungan bisnis yang beragam dengan cara yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu di entire industri tidak sama, kemudian kita main duplicate aja. Ya, ada orang bilang bahwa me too plus, ada orang yang bilang apa namanya ATM ya, mati tidur modifikasi, atau bahkan kalau mau lebih dari itu adalah bikin yang sesuatu yang jauh lebih berbeda dibanding industri. Ya. Agility only promotes productivity. Banyak orang pikir bahwa agility itu indikatornya adalah productivity. Tidak selalu seperti itu. Ya. Productivity, ya pastinya ya. Agility dalam perusahaan meningkatkan produktivitas, tapi itu bukan satu-satunya manfaat yang diberikan. Apa kalau gitu? Ya, dengan lebih banyak fleksibilitas atau agility, dengan lebih banyak fleksibilitas, kecepatan, keterlibatan karyawan yang lebih baik, hasilnya akan jauh lebih baik. Tidak hanya untuk produktivitas yang mungkin boleh dibilang kalau jangkanya relatif pendek, melainkan untuk jangka menengah maupun jangka yang panjang. Ya, agility tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan cenderung menarik lebih banyak orang berbakat dalam perusahaan Anda. Ya, orang-orang yang berbakat kalau udah mulai nggak mau masuk ke perusahaan Anda, artinya perusahaan Anda sudah dianggap perusahaan yang tua, yang kaku, ya, perusahaan yang tidak bisa berkembang, atau perusahaan yang sedang dying, atau perusahaan yang sedang sunset, gitu ya. Nah, agility tidak hanya memberikan produktivitas, tapi juga lingkungan kerja yang lebih baik dan cenderung menarik orang yang berbakat untuk ikut masuk ke tempat Anda. Nah, mitos lain yang orang suka percaya tentang agility adalah any company can implement enterprise agility. Nah, ini yang mesti ini juga. Bahwa meskipun saya bicara tentang agility, bukan berarti agility itu dalam perusahaan tidak boleh diimplementasikan tanpa sebab. Harus ada sebabnya. Sebab kalau tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Ini lagi eranya agility, kita agile begini. Ya, nah itu kalau sebabnya tidak betul, ya jadi masalah. Jadi akhirnya malah Anda tidak menjadi agile, bukan agile, tapi bagi air di daun talas, berubah-ubah. Ya, saya pernah ketemu dengan satu company yang pimpinannya itu sangat terobsesi dengan perubahan yang terjadi di sebuah negara yang sudah maju. Karena kebetulan pimpinannya atau ownersnya sebetulnya itu tinggal di negara lain, dan dia itu setiap kali ada yang kemajuan dari negara itu, terus kemudian main diduplikasi saja. Yang ini belum beres, yang itu sudah baru lagi. Ya, kelihatannya sih agile, ya, tapi ternyata bukan agile. Yang ada kemajuannya tidak pernah didapat karena belum pernah ada hasilnya. Ya, agility-nya diimplementasikan dengan sebab, tapi sebabnya yang tidak tepat. Ya, jadi bukan tanpa sebab, dengan sebab, tapi sebabnya tidak tepat, itu pun juga bisa menjadi masalah. Ya, tim internal dalam suatu perusahaan harus menilai masalahnya dulu, ya, mengembangkan solusinya dan mengevaluasi apakah agility merupakan jawaban yang benar. Kalau jawaban yang benarnya adalah agility, maka akan jadi pas banget, sehingga nanti muncul productivity, muncul banyak hal yang positif lain, termasuk suasana kerja yang lebih baik, dan kemudian akhirnya diharapkan adalah muncul yang namanya sustainability atau kebersinambungan, keberlanjutan. Ya, jadi jangan terus kemudian gara-gara mendengar ini terus kemudian, wah kita harus agile. Iya, kalau memang harus agile lah. Ya, tetapi kalau itu Anda harus apa tadi, menilai masalahnya, mengembangkan solusinya, dan mengevaluasi apakah agility menjadi itu. Ya. Kalau masalahnya adalah efisiensi, berarti bukan agility yang harus jadi dimajukan.
efisiensinya dimunculkan. Kalau misalnya katakanlah suatu perusahaan itu ya, yang dia andalkan adalah produknya itu awet. Produknya awet, tapi jadinya mahal. Ya. Barangkali solusinya adalah dibikin produk bukannya nggak awet ya, dibikin produk yang nggak perlu sampai seawet itu, tetapi harganya terjangkau. Misalnya katakanlah produk tenlu, kalau dibikin terlalu awet, ya nilai awetnya menjadi tidak bernilai. Sambil contoh ya, ambil contoh. Ada satu atau ambil sederhana lah, ya komputer. Ya. Komputer itu kalau kita beli yang paling mahal sekali, ya mungkin bisa awet. Atau jangan komputer deh, nggak enak kalau komputer soalnya banyak faktor. Proyektor gitu ya. Proyektor itu ada yang mahal banget, mahal banget. Ya, satu proyektor dengan spek yang sama bisa dapat dari merek lain, bisa dapat 2. Ya, nah ini kita mesti bicara. Kalau kita memang butuh yang awet, terus kemudian dipasangnya susah dan sebagainya, ya yang awet itu yang dipasang karena biaya masangnya mahal, resikonya ini dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak butuhkan itu, Anda bisa beli proyektor yang apa namanya, pesaing yang mungkin harga separuhnya. Nah, bayangkan dengan harga separuhnya, dengan mungkin kalau yang awet tadi bisa katakanlah 5 tahun, yang tidak awet ini bisa 2,5 tahun. Tapi Anda bisa bayangkan dengan menggunakan produk pesaing yang 2,5 tahun pertama, terus kemudian 2,5 tahun yang keduanya dengan harga yang perolehan sama, dia bisa mendapatkan spek yang baru karena dalam 2,5 tahun itu ada kemajuan, maka menjadi berbeda sekali. Ya, balik lagi, masalahnya itu bukan. Kalau itu masangnya juga susah dan mahal di tempat yang butuh extra effort, maka tentu saja harus yang awet yang dipasang, bukan yang gampang berubah karena nanti biayanya jadi mahal. Ya. Jadi pertimbangannya selalu banyak. Oleh karena itu pada saat melakukan sesuatu kami menawarkan kepada Anda untuk organisasi maupun korporasi adalah solusinya, bukan semata-mata sekedar mendengar dan kemudian mempraktekkan. Ya. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, silakan kontak ke MIA di 0858 satunya 4 kali 2121. MIA 0858 satunya 4 kali 2121. Nah, teman-teman semua, materi ini semua akan sudah direkam dan kemudian dipostingkan di akun Handoko Maestro. Ya, akun Handoko Maestro adalah akun yang sifatnya edukasi, di mana di akun edukasi ini akan berisi ratusan materi topik yang mungkin Anda butuhkan. Kenapa dikatakan mungkin Anda butuhkan? Kan variannya banyak banget. Ya, kalau saya bicara soal mungkin, berarti bahwa pada saat Anda melihat judulnya, ada deskripsi singkatnya, Anda coba masuk, kalau Anda merasa tidak cocok, gantilah yang lain. Karena ini kan free of charge, betul? Nah, itu yang saya sebut dengan mungkin. Karena saya tidak tahu persis kebutuhan Anda, maka saya jembreng semua materinya ada di sana. Feel free to use it. Ya. No charge. Tidak ada. Modalnya apa? Modalnya hanya akun Gmail sebetulnya. Akun Gmail pun juga free of charge. Ya. Ada materi kalau sifatnya lebih inspiratif, maka kanalnya adalah Maestro Channels. Di kanal Maestro Channels, Anda bisa menemukan para orang-orang, tokoh-tokoh yang inspiratif, yang berbagi apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Teman-teman semua, itu yang kan. Dan untuk keduanya ini jangan lupa ya subscribe. Teman-teman semua, menjadi pertanyaan adalah kenapa saya minta Anda untuk subscribe. Dengan Anda men-subscribe kanal ini, artinya Anda membantu kami di Maestro untuk membiayai program ini. Ya, terus ruginya Anda apa? Nggak ada sebetulnya. Ibaratnya seperti Anda tuh nonton TV swasta. Waktu Anda nonton TV swasta kan Anda nggak di-charge apa-apa, nggak disuruh bayar pajak, nggak suruh dibayar apa gitu kan. Nah, di TV swasta itu ada iklan. Ya, terganggu ke iklannya. Ya, kalau Anda tahu TV swasta itu mengganggu atau tidak mengganggu, kalau Anda itu nggak suka sama sekali ya jangan itu gitu kan. Apa namanya? Jangan nonton TV swasta gitu kan. Tapi terganggu enggak?
Karena iklan pun ya, itu ada nilainya, hiburannya. Ya, jangan lupa ya subscribe Handoko Maestro, subscribe juga Maestro Channels, dan nyalakan lonceng. Ya. Ini akan mengingatkan apabila ada materi baru yang akan di-upload. Nah, teman-teman semua, izinkan saya bikin rangkumannya. Ya. Jadi kalau kita melihat kenapa sih agility itu penting untuk sukses daripada perusahaan-perusahaan, lingkungan itu tumbuh dengan cepat, ya, dan perubahan terjadi secara teratur di pasar, dan terjadi perubahan secara terjadi di pasar, serta meningkatnya berbagai permintaan pelanggan perusahaan. Pada saat ini, ya, lebih parah lagi adalah karena adanya pandemi itu menuntut perubahan yang sangat signifikan. Ya, seperti kita tahu, pandemi ini mengganggu atau mendisrupsi semua sendi kehidupan. Ya, jadi bisa dihindarin nggak bisa dihindarin. Ya, tapi ya sudah begitu. Ya. Nah, terus apalagi yang kita lakukan untuk tetap berada di puncak persaingan dan tetap membuat pelanggan senang, agility sangat dibutuhkan untuk setiap perusahaan. Lebih baik lagi, dianalisa masalahnya. Ya. Nah, dimensi daripada agility di dalam company, ya setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya katakan setidaknya, ini yang dianggap dimensi-dimensi utama yang penting. Ya, satu yang terkait dengan teknologi. Ya, teknologi itu menjadi enablers, ya, memampukan bisa apa namanya perubahan itu sendiri harus didukung oleh adanya teknologi. Terus organizational design, desain organisasi yang memungkinkan terjadinya tadi agility, ya. Employees-nya sendiri, ya. Employees yang terlalu kaku, employees akan sedikit susah untuk bikin agility di dalam korporasi atau di dalam company. Ya, kalau butuh dilatih, butuh dilakukan perubahan atau butuh transformasi, itu biasanya menjadi tugas daripada Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk melakukan perubahan tadi, mulai dari berubah dari mindset-nya sampai terus kemudian dirubah sampai ke perilakunya, dan kemudian diharapkan nanti hasilnya jauh lebih baik. Terus nggak cuma employees-nya dirubah, melainkan juga leaders-nya, karena kepemimpinan di masa yang membutuhkan agility sebagai solusi, itu kepemimpinan yang tidak sama di masa di mana zaman-zaman sebelumnya, di mana pertumbuhan menjadi panglima. Tentu saja terkait dengan culture. Jadi teman-teman semua, kita lihat teknologi, organizational design, employees, leadership, dan culture ini menjadi 5 yang penting. Nah, so are your business ready for agile? Ini menjadi pertanyaan. Teman-teman semua, demikianlah materi kita hari ini tentang business agility. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Teman-teman semua, jika memang dibutuhkan, maka agility bisa menjadi solusi. Dan itu tidak mudah. Ya, jangan asal agile, ya, melainkan harus dengan penerawangan, dengan analisa yang sangat tepat. Kalaupun dibutuhkan agility, agility-nya di bagian apa dan bagaimana. Ya, ini menjadi penting sekali. Nah, kami di Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating itu dengan senang hati membantu Anda untuk menganalisa, menemukan masalahnya, dan kemudian mencari penyelesaian masalahnya. Termasuk kalau itu terkait dengan agility, maka dengan senang hati juga kami akan merancangkan proses perubahannya. Perhatikan kalimatnya adalah proses perubahan. Jadi kami tidak pernah berani menjanjikan perubahan yang cuma sekejap begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang dalam perjalanannya selalu dilakukan monitoran, evaluasi, dan perbaikan-perbaikan sesuai yang dibutuhkan. Teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan acara Zoom 236 yang berjudul Business Agility. Ya, semudah-mudahan Business Agility bisa memberikan insight kepada Anda semua terkait dengan kebutuhan yang sifatnya kekinian. Nah, bagi ada yang bilang bahwa aduh, kok rada berat,
hari Senin lalu muncul dengan berat, hari Rabu lebih ringan, hari Jumat itu ringan sekali karena kita akan belajar dari film. Ya, teman-teman semua, kita akan ketemu lagi di hari Rabu dengan topik yang lain, tapi topik yang harapan saya ya Anda butuhkan memberi manfaat kepada Anda semua. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda kepada acara-acara Zoom Live. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk Anda, melainkan untuk orang sekitar Anda, untuk Indonesia, dan untuk dunia. Terima kasih.